Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam semesta ini, yang dengan rahmatnya hati yang gelap menjadi bercahaya, jiwa yang gersang kembali bisa hidup, langkah yang ragu diarahkan menuju sebuah tujuan keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibukakan Allah jalan-jalan kebaikan dan keselamatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang agung bagi hati yang senantiasa mencari kebenaran dan keselamatan hingga hari akhir nanti. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini kembali kita melanjutkan membaca kitab 10 Jalan Keselamatan karya Syekh Abdul Razak Al-Badar, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari kitab ini Allah melembutkan hati kita, menghidupkan iman yang mungkin sudah mulai redup, serta menuntun langkah kita menuju jalan istiqamah di atas kebenaran. Mudah-mudahan setiap kalimat yang kita baca dan kita dengar menjadi hujjah penyelamat bagi kita, bukan hanya sekadar ilmu yang berlalu tanpa bekas dalam hidup ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majelis ini menjadi majelis yang diberkahi, yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya, dicatat sebagai sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang muqaddimah ya. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang jalan keselamatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kutaib beliau ini. Yang pertama adalah tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasul dini lahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama baginya. Ini yang pertama. Berkata Syekh Abdul Razak, fa'a'zam asbabin najati yaumal qiyamah, sebab yang paling besar dan paling agung di antara sebab-sebab keselamatan kita pada hari kiamat kelak, bal la najata illa bihi, bahkan tidak ada keselamatan, kata Syekh Abdul Razak, kecuali dengannya, kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Wa taqaddama fil qissatil 'azimati sabiqah, telah kita bahas pada muqaddimah yang lalu tentang satu kisah
bahwa dulu para generasi salaf, mereka untuk mencari jalan keselamatan ini adalah menjadi pemikiran yang tak boleh hilang dalam hidup mereka. Masih ingat kisahnya enggak? Kisah 3 sahabat Nabi yang mulia. Antara siapa? Antara Umar, Utsman dan Abu Bakar. Kita ulang sedikitlah. Utsman menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melewati dia dan mengucapkan salam kepadanya, kepada Utsman. Tapi Utsman tidak sadar kalau Umar lewat dan mengucapkan salam. Setelah itu Umar mencari siapa? Mencari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan menceritakannya kepada Abu Bakar bahwa dia melewati Utsman mengucapkan salam, tapi dia tidak menjawab salamnya. Kata Abu Bakar, yuk kita pergi menemuinya. Setelah bertemu dengan Utsman, kata Abu Bakar, saudaramu Umar mendatangi saya. Katanya tadi dia lewat depan kamu dan mengucapkan salam, tapi kamu tidak menjawab. Ada apa wahai Utsman? Utsman dengan jujur mengatakan, saya tidak sadar kalau Umar lewat, dan saya juga tidak sadar kalau dia mengucapkan salam. Apa kata Abu Bakar? Sadaqa Utsman. Utsman jujur. Utsman jujur. Namun dia tadi disibukkan oleh sesuatu. Kata Utsman, benar. Saya tadi sedang memikirkan sesuatu. Memikirkan apa? Memikirkan jalan keselamatan. Akhirnya Abu Bakar bertanya, apa yang kamu pikirkan? Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, saya memikirkan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, tetapi kita belum bertanya kepadanya apa jalan keselamatan. Apa kata Abu Bakar? Ya, demi jiwaku dalam genggamannya, aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini. Lalu kemudian Utsman bertanya, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fa yalahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang aku sampaikan kepada pamanku. Apa kalimat yang diminta oleh Nabi untuk diucapkan? Kalimat apa yang disampaikan Nabi kepada pamannya? Kulli kalimatan wahaju biha indallah yaumal qiyamah. Katakan kepadaku satu kalimat, dengan kalimat ini aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Apa kalimatnya? Qaula, yani la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Tapi dia menolaknya, padahal itu adalah jalan keselamatannya. Inilah jalan keselamatan itu, kata Abu Bakar Siddiq, bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah, itulah jalan keselamatan yang sesungguhnya. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, balla najata illa bihi, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan kalimat ini. Maka beginilah dulu para salaf kita memikirkan tentang bagaimana cara selamat. Di saat mereka ini orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Utsman fil jannah, kata Rasulullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma darra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Setelah Utsman mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan sebanyak harta, membeli kuda perang, lebih 200 kuda perang dibelinya dengan hartanya. Apa kata Rasulullah? Ma darra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Tidak ada lagi dosa Utsman setelah ini. Mau buat apa Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dengan keadaan seperti itu, dia tetap memikirkan jalan selamat. Wa nahnu ahwaju biha, dan kita tentunya lebih utama untuk memikirkan itu daripada mereka yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan
hal yang pertama yang bisa menyelamatkan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh agama untuknya. Lalu kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan walaisal muradu ay yatalaffadha bihal insan fahasab. Nah, kalimat ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Bahkan orang kafir pun bisa mengucapkan. Wa innamal muradu, adapun maksud daripada kalimat ini tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillah wa ifradihi bil ibadah, di mana kita mewujudkan, mengaplikasikan, mengamalkan apa yang terkandung dari kalimat ini. Di antaranya mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam ibadah. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada beberapa pembahasan yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama tentang maknanya. Kita lihat dulu apa makna la ilaha illallah. Jemaah, apa makna la ilaha illallah itu? Bahasa kita aja lah, enggak usah bahasa Arab. Apa ya? Bang Romi, apa bang? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini adalah makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Taib. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukun yang terkandung. Karena rukun itu tak boleh terpisah dia. Rukun dalam salat Al-Fatihah. Bila mana tak baca Al-Fatihah tak sah salatnya. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mesti ada rukun ini. Ada berapa rukun? Ada dua rukun. Nah, sebutkan yang dua tu. Apa rukun yang terkandung di dalam la ilaha illallah? Apa rukunnya? Ini balik lagi kita ke pelajaran. Tak apa-apa balik ya. Yang pertama apa? La ilaha. Itu apa namanya? Tiada. Dalam artinya tiada ilah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan an-nafyu, meniadakan. Di rukun pertamanya ya jelas dari kalimat itu sudah nampak rukunnya. La ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafi, meniadakan seluruh sembahan. Kita tiadakan seluruh sembahan. La ilaha. Rukun yang kedua al-isbat. Apa arti al-isbat? Setelah kita tiadakan, lalu kita apa mengisbatkan? Kita tiadakan yang ini, lalu kita tetapkan yang ini, ya kan? Kita tiadakan sembahan selain Allah, lalu kita tetapkan hanya Allah. Nah, coba lihat la ilaha illallah itu, la ilaha itu nafi. Rukun pertamanya ada an-nafi. An-nafi itu meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Seluruh sembahan. Tidak ada sembahan, tidak ada berhala, tidak ada kayu, tidak ada batu, tidak ada apapun bentuknya. Kita tiadakan di muka bumi ini. Lalu kita isbatkan hanya Allah yang berhak di. Itu namanya rukunnya. Ya, sebagaimana rukun salat ada berapa? 14. Maka rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama an-nafi, meniadakan. Yang kedua al-isbat, menetapkan. Itu dia. Makanya kalau orang mengatakan la ilaha, benar apa tidak? Belum. Karena engkau tiadakan seluruhnya. Kita tiadakan seluruhnya, wajib kita tetapkan illallah. Dan mengucapkan kalimat ini biasa saja. Karena ada sebagian kelompok harus mengucapkan di ujung mana? Dia harus ada cara-cara khusus. Nah, cukup mengatakan la ilaha illallah. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti ya di ujung langit lidahnya dan seterusnya. Itu tidak perlu. Itu menyusahkan dan Nabi tidak pernah mengajarkan, dan juga para sahabat
ya para tabi'in dan tabi'in juga tidak mengenal akan hal itu. Ya. Karena kalau kita mengucapkan biasa la ilaha illallah ini seakan-akan itu ya ucapan yang tidak bermakna. Naam, ahibati fillah. Ada makna, ada artinya, ada rukun, ada syaratnya. Nah, siapa yang tahu ada berapa syarat la ilaha illallah ini? Nah, jemaah. Ini maksud daripada Syekh Abdul Razak Al-Badar, tahqiqu ma dallat alaihi. Kita menetapkan, mewujudkan, ya, mengamalkan apa yang menjadi petunjuk kalimat ini. La ilaha illallah ini memiliki syarat ada berapa? Berapa bang? Di dalam kalimat itu ada 7, ada yang mengatakan 8. Dikumpulkan oleh para ulama dengan satu bait. Ilmun wa ikhlasun wa yakinun wasidquka. 4 ya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wasidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wal kufur bima yu'bad min dunillah. Ada 8. Syaratnya orang mengucapkan la ilaha illallah ini dia harus memenuhi 8 ini. Yang pertama ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah ini, enggak boleh jahil. Ya, ilmu. Yang kedua, ilmu menafikan kejahilan. Artinya enggak boleh jahil kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat yang agung ini enggak boleh kita tidak tahu maknanya. Yang kedua, apa? Yakinun. Harus yakin kita dengan kalimat ini, tidak boleh ragu. Yang ketiga, ikhlas. Kita mengucapkan kalimat ini dan mengamalkannya harus ikhlas. Ya, tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Yang keempat, wasidqun, dan mesti kita jujur. Ya, tidak boleh kita memiliki dua muka di dalam agama ini. Jujur dengan kalimat ini. Makanya ini as-sidqu lawannya an-nifaq. Tidak boleh menjadi orang munafik. Kemudian ma'a mahabbah. Mahabbah lawannya adalah benci. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'a mahabbatin wal qabulin wal inqiyad. Wal inqiyad wa inqiyadan wal qabul. Al inqiyad kita tunduk, lawan daripadanya adalah atark, meninggalkan, wal qabul lawan pada arad, kita menolak. Ditambah yang ke-8 wal kufru bima yu'bad min dunillah, kita kufur kepada seluruh sembahan selain Allah Azza wa Jalla, artinya mengingkari. Inilah syarat wajib yang ke-8 ini. Seluruh syarat ini mesti kita tahu. Nah, fatauhidu, maka kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan huwal ghayatul lati khalaqa Allah Azza wa Jalla khalqa li ajliha wa awjadahum li tahqiqiha. Tauhid ini merupakan tujuan penciptaan kita manusia. Sering kita ulang-ulang kalimat ini. Bahkan dulu dalam pembahasan 10 kaidah tazkiyatun nafs juga kita sampaikan bahwa tauhid adalah jalan untuk mensucikan jiwa. Kenapa tauhid? Karena tauhid adalah tujuan penciptaan kita. Tidak ada tujuan yang lain, Pak. Allah ciptakan kita bukan untuk meninggalkan berfoya-foya kemudian hidup di atas syahwat, hidup di atas hawa nafsu, enggak. Tapi kita hidup dengan tujuan Allah menjadikan kita untuk disembah dan untuk diibadahi. Allah Ta'ala katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah wajibkan, tetapkan tidak ada yang berhak kamu sembah kecuali Dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Maka sangat tidak layak seorang hamba yang Allah berikan kehidupan, Allah berikan dia nikmat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, tapi dia menyembah selain Allah Azza wa Jalla, tidak pantas. Allah yang berikan dia seluruh nikmat, tapi dia mengabdi kepada yang lain, Allah murka. Sehingga Allah katakan ana aghna syuraka anis syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian.
Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, fa asasun najahi atau fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamati huwa tauhid. Pokok keselamatan, kunci kebahagiaan di hari kiamat kelak itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hidupnya di atas tauhid yang benar, hidupnya akan bahagia. Bahkan tauhid adalah titik awal seluruh kebahagiaan. Titik awal daripada seluruh kebahagiaan. Makanya orang yang hidup tanpa tauhid, hidupnya tidak ada arah. Hidup tanpa arah. Hidup orang tanpa tauhid, hidupnya tak bermakna, Pak. Tidak ada makna hidup itu. Tidak ubah seperti hewan yang ada di sekelilingnya. Makan juga, minum juga. Tapi dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia tidak tahu hak yang agung itu. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ya Mu'adz ma haqqullah 'alal ibad?" Ya kan? Tahukah kamu wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba? Apa jawabannya Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian Nabi SAW jelaskan, wa haqqullahi 'alal ibad apa? Ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'. Itu hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Hak Allah untuk kita berikan kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak kita atas Allah? Ini kalau kita hitung-hitung hak ini kan. Kalau hak kita apa? Hak kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hak seorang hamba ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hak kita atas Allah itu bukan karena hak kewajiban, tapi tafaddulan wa ihsanan Allah kepada kita. Allah berikan kepada kita, Dia yang menciptakan kita, ada hak kita atasnya. Bayangkan, itu bukan kewajiban Allah Azza wa Jalla untuk memberikan, tetapi ihsanan wa tafaddulan, sebagai bentuk karunia, kemuliaan, kebaikan Allah kepada siapa? Kepada kita. Tapi Allah memiliki hak atas kita dan itu kewajiban untuk kita tunaikan. Paham ya? Jadi perbedaannya situ. Jangan sampai dituntut, saya tuntut kepada Allah nanti hak saya. Naam, Allah itu akan memberikan hak kita. Allah tidak akan zalimi siapapun. Maka oleh karena itu, ya, bahwa tauhid adalah awal daripada kunci keselamatan dimanapun kita, di dunia dan di akhirat kelak. Dan orang yang hidup tanpa tauhid, hidupnya tanpa arah. Orang yang hidup tanpa tauhid, hidupnya tanpa makna. Lihatlah orang-orang yang tidak mengenal tauhid dengan benar, ikhwafillah, maka hidupnya terombang-ambing. Dia salat, dia puasa, tapi juga pergi ke dukun. Dia salat, dia puasa, tapi juga main judi. Dia salat, dia puasa, tapi dia juga misalnya percaya kepada tukang ramalan dan sebagainya. Banyak perilaku dan sikap yang bertentangan dengan Islam tetap dikerjakan karena tauhidnya belum benar. Tauhidnya tidak di atas ya panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar selamat, mendapatkan keselamatan dari dua sisi. Yang pertama, najatun min dukhulin nar, dia akan selamat dari masuk apa? Masuk neraka. Orang yang bertauhid maka dia selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Fal mar'u in kana muhaqqiqan lit tauhid tahqiqan kamilan. Bila mana seseorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang benar, sempurna, fa innahu la yadkhulul nara, dia tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertauhid dengan benar, ya. Bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan bidun hisabin wala adzab. Bahkan dia masuk ke dalam surga itu tanpa diawali dengan apa? Dengan azab. Ya. Nanti akan disebut oleh beliau keadaan manusia di hari kiamat itu ada beberapa golongan. Orang yang bertauhid itu masuk ke dalam surga itu masuk tanpa diawali dulu dengan azab. Ya. Melewati sirat selamat sampai ke ujung. Yang menyebabkan apa? Tauhid. Di antaranya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, keselamatan yang kedua bagi ahlu tauhid, najatun minal khuludi finnar. Kalaupun dia nanti masuk neraka, dia selamat, tidak kekal di dalam neraka. Jelas? Ahlu tauhid mendapatkan keselamatan dari dua sisi. Yang pertama, masuk surga tanpa diazab dahulu di dalam neraka. Yang kedua, selamat, kalaupun dia masuk dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalam nerakanya. Nah, inilah nanti orang-orang beriman itu bahagianya. Semua orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, di saat semua masuk surga, ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar, semua telah masuk. Seluruh makhluk, yang penduduk neraka masuk neraka, yang penduduk surga masuk surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ini syafaat? Cari di dalam neraka orang-orang yang di hatinya ada sebesar zarah dari keimanan. Dia dulu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pernah beramal tapi amalnya sangat sedikit, maksiatnya banyak. Allah azab sesuai dengan dengan kadar dosa dan maksiatnya. Lalu apa kata Allah? Cari di dalam neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman walau hanya sebesar zarah. Dikeluarkan oleh malaikat. Ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, dimandikan dari sebuah sungai, seperti Nabi SAW sampaikan. Ya, ada sebuah sungai ketika masuk pintu surga, di bawah pohon yang rindang itu ada sungai. Seperti mana penjelasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicelupkan, dimandikan di sana. Maka dia kembali bersih, terang dan sangat indah wajahnya. Sehingga bertemu dengan kawan yang sudah lama masuk surga. Dia bertanya bahwa dia mengira bahwa teman yang baru masuk surga ini, yang baru dimandikan di dalam sungai itu, teman yang sudah lama mengira dia lebih dahulu masuk surga. Allahu akbar. Wa hadza min rahmatillah ikhwa fillah. Dan inilah rahmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Mu'min kana am kafiran. Allah berikan Ar-Rahman itu kepada siapapun dari makhluknya, laki-laki dan perempuan, beriman maupun tidak beriman, semuanya Allah berikan, kecil besar. Tetapi Ar-Rahim khusus hanya untuk mereka orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya maha perkasa, maha kuat, tapi Allah juga memperkenalkan di antara sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka saya katakan tadi, dengan rahmatnya hati yang gelap bisa menjadi terang, iman yang mati bisa kembali hidup. Itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita merasakan Pak, di dalam kehidupan kita ada hari-hari hati kita ini hati kita ini terkadang sulit berat untuk membawa kebaikan itu lakukan, sulit sekali. Ada hati-hati kita yang memang hari itu keruh, di mana hati kita tidak baik. Maka kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, masukilah kami dalam rahmatmu, masukkan kami dalam rahmatmu yang sangat luas. Ahibati fillah. Maka oleh kerana itu Syekh Abdul Razak mengatakan dua keselamatan bagi ahlu tauhid. Keselamatan masuk ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu. Yang kedua, keselamatan dari neraka, tidak kekal di dalamnya. Wa hadza fi man lam yukamil tauhid. Yang kedua ini itu bagi orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya. Kalau boleh ditanya sekarang ini, memasuk tanpa diazab atau diazab dulu? Tentu semua kita jawabannya pasti yang pertama, masuk tanpa diazab dahulu. Kalau ingin masuk tanpa diazab dahulu, di antara syaratnya adalah bahwa menyempurnakan tauhid. Menyempurnakan itu dengan melakukan makna tauhid, memenuhi rukun tauhid, dan memenuhi 8 syarat tauhid tadi. Ahibati fillah. Wa hadza fi man lam yukamil tauhid wa lam yutammimhu bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kaba'irudz dzunub ad'afat imanuhu wa tauhidahu. Nah, hal ini diakibatkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan, maksiat-maksiat yang telah ia kerjakan, sehingga melemahkan iman dia. Iman ini kan melemah, juga menguat. Sebagaimana iman berkurang juga dia bertambah. Dia begitu. Hari-harinya iman itu tidaklah selalu stabil, tetapi ada kalanya naik, ada kalanya turun.
wastahaqqa dukhulun nar bisababiha. Bila mana imannya melemah, maka dia akan bisa masuk ke dalam neraka Allah. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar. La ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid ini akan menyelamatkan dia dari neraka Allah, bahkan dia tidak akan kekal di dalamnya. Tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah, dan akhirnya kehidupan dia kembalinya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah ya, bahwa Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, orang yang berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wa amma man jaa yaumal qiyamati bighairi tauhid. Nah nih, lalu dia menjelaskan kalau orang tauhid tadi selamat dari dua sisi. Adapun ini bagian keduanya, orang-orang yang datang di hari kiamat tanpa tauhid, ini orang kafir. Bagaimana kedudukan mereka di hari kiamat? Kalau tadi ahlu tauhid ada dua keadaan. Yang pertama, masuk ke dalam surga langsung tanpa diazab. Ini orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Yang kedua, masuk ke dalam neraka tapi dia tidak kekal karena maksiat dan dosa yang ia kerjakan. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa amma man jaa yaumal qiyamati bighairi tauhid. Bila mana dia datang kepada Allah di hari kiamat tanpa tauhid, tidak beriman kepada Allah, apakah ada harapan? La. Fala matma'a lahu fin najati abada. Tidak ada harapan selamat. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran. Tidak ada jalan bagi dia untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dari mana kita tahu? Dari Allah melalui firman-Nya Azza wa Jal ala lisani Rasuli Isa alaihi salam. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya yang mensyirikkan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di mana? Di neraka. Bayangkan. Jelas orang kafir itu tempatnya neraka dan haram baginya surga. Di dalam ayat yang lain dalam surah Fatir, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam, kata Allah, baginya neraka jahannam. Bayangkan. Allah sudah katakan itu, yang kafir, makanya tamatta'u qalilan, wahai orang kafir, kamu nikmatilah dunia ini. Ya, sejenak. Kamu nikmatilah dunia ini dengan segala ya apa yang telah Allah berikan kepada kamu, dan waktu kamu sangat singkat. Tamatta'u qalilan. Ya, bersenang-senanglah kalian. Ya, bersenang-senanglah kalian, tapi itu hanya sejenak dan sangat singkat sekali dan sangat sedikit sekali. Lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan Allah sehingga mereka mati, tidak. Kalau diazab dalam neraka langsung mati mungkin ringan. Allah katakan wa la yuqda alaihim fayamutu, tidak dibinasakan mereka sehingga mereka mati. Wa la yukhaffaf anhum min adzabiha, juga tidak diringankan, tidak, semuanya menyakitkan. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka diazab Allah, mereka merasakan itu selama-lamanya. Tidak diringankan juga tidak dibinasakan. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami membalas setiap orang yang kufur. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak, Pak. Mereka apa? Berteriak. Rabbana akhrijna na'mal salihan ya Rabb kami. Baru di situ sadar. Teriakan bukan teriakan ya penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang tidak berarti. Mereka berteriak menyesali atas apa yang telah mereka kerjakan. Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Rabb kami, Tuhan keluarkan kami agar kami bisa beramal saleh. Amal saleh yang mana? Ghairul ladzi kunna na'mal. Baru mereka sadar, Pak, bukan amal yang dulu kami kerjakan. Kalau dulu mereka kafir, bukan itu lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apakah Allah langsung terima permintaan mereka? La. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah telah kami panjangkan usia kalian? Kami berikan kalian usia yang lama hidup, ya, yang seharusnya bisa mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, telah datang juga peringatan kepada kalian. Usia dipanjangkan. Nah, para ulama menyebutkan di antara bentuk usia dipanjangkan itu
Seberapa lama? Ada yang mengatakan 40 tahun ke atas. Itu sudah termasuk usia yang panjang. Dan usia di mana Nabi mengatakan tidak Allah terima hujjah bagi orang yang telah Allah berikan usia sampai 40 tahun ke atas. Tidak diterima uzurnya nanti. Karena nanti di hari kiamat orang masing-masing membawa uzurnya, ya, untuk membela menyelamatkan dirinya. Nah, kalau orang sudah 40 tahun sudah tidak diterima uzurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Karena usia itu sangat cukup untuk bisa mengambil pelajaran. Seharusnya orang matang sudah usia 40 tahun itu. Karena usia 40 tahun sudah mulai itu beransur-ansur dari kekuatan yang pertama diikuti dengan kekuatan menurun masuk kepada fase kedua, fase lemah diikutkan dengan uban. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah ciptakan kita awalnya lemah, kemudian masuk fase kedua, fase kuat, kemudian masuk dari fase kuat lemah dan disertai dengan uban. Lemah yang pertama usia kanak-kanak, lemah yang kedua di usia tua. Tidak Allah terima. Ya, maka oleh karenanya di sini Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Sekarang rasakan oleh kalian tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala menyebutkan ada 3 kelompok manusia, an-najina min dukhulin nar wan najina min khuludi fiha wa ghairan najina mutlaqa. Ada 3 kelompok orang yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ini. Yang pertama orang yang selamat dari neraka, yang kedua orang yang masuk ke dalam neraka, dan yang ketiga orang yang tidak selamat sama sekali dari neraka. Mana dalilnya? Allah Ta'ala katakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Lalu kami wariskan Alkitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi memang orang-orang yang bersama Al-Quran itu memang tidak sembarangan. Itu pilihan Allah, ya, pilihan Allah. Orang yang dipilih Allah untuk mewariskan Alkitab ini, orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga kalamullah ini. Apa kata Allah? Faminhum zalimun li nafsi. Kelompok pertama zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Kelompok kedua orang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Alhamdulillah, kita jelaskan. Syekh Abdul Razak merinci kelompok yang pertama muqtasid, yang kedua kelompok sabiqun bil khairat. Kelompok pertengahan ini dan juga kelompok orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Syekh? Fa'ula'in najuna min dukhulin nar. Kelompok 2 dan 3 ini orang yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa bedanya muqtasid dengan al-khairat? Begini, ringkasnya begini. Pertengahan itu dia hanya alladzi fa'al wajibat wa tarkal muharramat, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu saja dia. Wajib-wajib saja. Ya kan? Adapun sabiqun bil khairat yang menambah dengan di selain yang wajib ditambah dengan hal yang sunnah, yang dianjurkan, semua kebaikannya. Ini namanya sabiqun bil khairat. Ini sabiqun bil khairat namanya. Bahwa di antara setelah selesai kita melaksanakan kewajiban, kita duduk dalam majelis ilmu. Nah, adapun al-qism ats-tsani, inilah orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim terhadap dirinya apa? Dia muslim, Pak. Tapi dia ya bermaksiat. Dia muslim tapi dia ya melakukan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Ini orang yang masuk ke dalam neraka tapi keutamaan mereka tidak kekal. Ini orang ahlul maksiat ini. Ya. Yang menzalimi dirinya dengan maksiat, dengan dosa, tetapi dosanya tidak sampai kepada dosa kesyirikan. Ini dia. Ada 3 kelompok ya. Pertama tadi muqtasidun wasabiqun bil khair. Ini kelompok pertama. Ini orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa
azab, tanpa diazab. Bedanya apa muqtasid dengan sabiqun bil khairat? Orang muqtasid ini yang pertengah ini hanya mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan hal yang diharamkan Allah. Adapun sabiqun bil khairat mereka-mereka yang juga mengerjakan yang wajib serta ditambah dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok zalimun li nafsi, menzalimi dirinya dengan maksiat, tapi maksiat mereka ini tidak sampai kepada level kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kelompok yang ketiga, walladzina kafaru, orang-orang kafir, ya. Orang kafir, lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Allah tidak binasakan mereka sehingga mereka mati. Tidak. Kan di antara permintaan mereka kan kepada Malik apa? Malik, sebutkan, sampaikan permintaan kami kepada Rabbmu agar kami dimatikan saja. Itu permintaan ahlun nar, Pak. Mereka minta kepada Malik agar dimatikan mereka sehingga tidak merasakan siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah katakan mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan juga tidak diringankan, Pak. Bayang, tidak diringankan sedikit pun azab. Begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, fahaula la matma'a lahum fin najati yaumil qiyamah. Orang kelompok ketiga ini, orang kafir, tidak ada jalan keselamatan bagi mereka. Li'annahum lam yuwahhidullah. Karena alasannya kenapa? Sebab mereka tidak mentauhidkan Allah. Bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufur. Justru dia mendatangkan kebalikan dari tauhid itu, kesyirikan dan kekafiran. Mari kita lihat satu hadis dari Nabi SAW yang diwariskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia ketika itu dia berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini ayat, Pak, subhanallah, membuat para sahabat itu tidak merasa nyaman, tidak gelisah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ya. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah. Para sahabat merasa berat sekali ayat ini. Kenapa? Allah katakan orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka saling berkata, gimana kan? Kita ini kan berbuat zalim. Apa makna zalim? Kita berbuat dosa zalim, ya kan? Berbuat dosa zalim. Ya, zalim itu apa? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Lawan zalim yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya apa? Lawan zalim. Apa lawan zalim? Pemimpin yang zalim. Lawannya adil. Adil apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa kesyirikan disebut dengan kezaliman yang paling besar? Karena menempatkan ibadah dia bukan pada tempatnya. Seharusnya dia beribadah kepada Allah, tapi dia serahkan kepada makanya disebut zalim. Ayat ini ketika turun, para sahabat merasa berat sekali sehingga mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Siapa pula di antara kami yang tidak menzalimi diri kami ini? Maka Nabi menjelaskan, laisa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, bukan seperti yang kalian sangkakan. Artinya bukan kezaliman dalam artian yang kalian fahami, tapi maksud kezaliman dalam ayat itu apa kata Rasulullah? Adalah perkataan Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Makna kata zulmun di situ adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan. Yang kedua, dia mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam, ahibati fillah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walladzi syaqqa dzalika alaihim dhannu anna dhulma al-masyrut wa dhulmul 'abdi nafsah. Yang membuat para sahabat merasa berat, mereka memahami bahwa kezaliman itu adalah ia menzalimi dirinya dengan dosa.
wa annahu la yakunu al-amnu wal ihtida illa liman lam yadhlim nafsah. Maka Nabi menjelaskan bahwa kezaliman itu bukanlah dosa biasa, tapi yang maksudnya adalah kesyirikan yang merupakan kesyirikan yang paling besar, dosa dan kezaliman yang paling besar. Wafillah. Maka disinilah bahwa apakah orang-orang yang zalim tidak Allah hukum? Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan kezaliman, maksiat dan dosa pada dirinya, maka Allah akan Allah hisab. Ya, seperti mana Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Setiap kebaikan yang dilakukan walau hanya sebesar zarah dia akan lihat. Begitu juga wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya masing-masing akan Allah berikan kepadanya apa yang telah ia lakukan. Baik kebaikan maka kebaikan balasannya, jika dilakukan keburukan maka balasannya juga keburukan. Ahibati fillah. Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, wa ayyuna lam ya'mal su'an, siapa pula di antara kami yang tidak melakukan keburukan? Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan berbagai ujian, cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Lihat, ya, qala ya Abu Bakar, alasta tansab wa alasta tahzan, alasta tusibul ahwa, falidzalika ma tuzzauna. Wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah merasakan keletihan, kesedihan, kegundahan, musibah yang menimpa kamu? Kata iya. Itu semua cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita, mukaffirat atas perbuatan ya dosa-dosa kecil kita. Oleh karena itu ikhwafillah, ya, fabayyana annal mu'min alladzi idza taba dakhala jannah. Kalau orang beriman itu taubat dia kepada Allah, masuk surga. Qad yuzza bi sayyiati fid dunya bil masab allati tusibu. Bisa jadi dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya balasan di dunia ini dengan disebabkan ya oleh dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Faman salima min ajnasi dzulmi tsalatsa kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Orang yang selamat dari kezaliman, dari kesyirikan, maka insyaallah dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat kelak, dan bahkan mendapatkan petunjuk. Makanya saya pernah katakan, orang yang merasa aman kepada Allah di dunia ini, maka dia akan Allah jadikan takut di hari kiamat. Orang yang merasa takut di dunia ini kepada Allah, insya Allah dia akan aman di hari kiamat. Bisa dipahami enggak? Orang yang merasa aman di dunia ini, ya dia bermaksiat, berbuat buruk, dia merasa enggak ada masalah gitu. Aman aja, seakan-akan enggak ada masalah. Orang yang merasa aman di dunia ini, maka Allah berikan, Allah jadikan dia takut di hari kiamat kelak. Tapi orang yang takut di dunia ini, berhati-hati dia mencari rezeki, berhati-hati dia bekerja, berhati-hati dia di dalam kehidupan ini, ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak melakukan maksiat kepada Allah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah aman di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya di sini Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa mereka orang-orang yang selamat dari kesyirikan, dia akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang aman di akhirat. Wa man lam yaslam min dzulmihi nafsa kana lahul amnu wal ihtida' mutlaqa. Adapun kalau bukan kesyirikan atau dosa-dosa kecil atau dosa-dosa selain syirik, insyaallah dia akan tetap mendapatkan keamanan, walaupun terkadang ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya azab kepadanya. Alhamdulillah rahimakumullah. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk agar Allah jadikan kita terus berada di atas jalan yang lurus, allazi takunu aqibatu fi ilal jannah, yang merupakan jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, wa yahsul lahu min naqsil amni wal ihtida bihasbi ma naqasa min imanihi bi dzulmihi nafsah. Nah, sesuai dengan keadaan kita, bila mana kita kokoh dan di atas jalan agama ini, insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk dan kita akan selamat dunia akhirat. Demikian ini pembahasan bagian pertama oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, bahwa saya tegaskan kembali tauhid adalah jalan keselamatan yang paling utama, dan ini dan tauhid adalah titik awal untuk ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat.
Orang hidup tanpa tauhid, hidupnya tanpa arah, hidupnya tak bermakna. Walaupun hidup di dunia ini mewah, kaya raya, dan penuh dengan kenikmatan, tapi semua itu kata Allah, tamatta'u qalila, kalian nikmatilah yang sedikit itu, kalian nikmatilah yang sejenak itu, insyaallah ya, bahwa kalian akan mendapatkan tempat yang pedih azabnya, yang besar siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khafillah, apapun yang menjadi keadaan kita hari ini, maka kita harus menjadi orang yang patut bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, yang pandai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun keadaan kita hari ini, ya. Makanya hidup senang dan susah itu kan bukan hanya keinginan, tapi itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kelapangan Allah, ada orang yang diuji Allah dengan kehidupan yang terus mendapatkan kesulitan. Maka itu semua adalah kita harus berpikir bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik di setiap keadaan. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sempurna dari sisi tauhidnya, dan orang-orang yang mati dalam keadaan hidup dalam keadaan bertauhid dan mati dalam keadaan bertauhid, dan dikumpulkan bersama orang-orang bertauhid nanti di hari kiamat kelak. Wabillahi taufik, demikian untuk pembahasan pertama kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, ya. Semoga Allah masukkan kita, bertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh agung, dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah bila mana kita ada pertemuan di Ramadan nanti, kita akan lanjutkan nanti bagian yang kedua. Bila ada kesempatan untuk kita duduk bersama, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini, ya, dengan pembahasan yang kedua dari kitab atau kutub Syekh Abdul Razak Al-Badar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara